selamat beribadah buat kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya akan membacakan protokol kesehatan bagi kita di dalam mengikuti ibadah. 1. Jemaat yang sedang sakit atau mengalami flu, batuk, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan dan lain sebagainya tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di dalam ruang ibadah. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara online di dalam media sosial antara lain Facebook atau YouTube GBI Jalan Mutiara di rumah masing-masing. Kedua, jemaat masuk dalam ruang ibadah atau gedung gereja kita telah melalui proses pengecekan oleh petugas di depan pintu gerbang gedung gereja. Ketiga, jemaat wajib menggunakan masker dan selama beribadah jemaat tetap menggunakan masker dan disarankan menggunakan masker medis. 4. Jemaat diwajibkan mengikuti arahan tempat duduk oleh petugas atau penerima tamu untuk dapat mengisi bangku terdepan terlebih dahulu dan tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah tempat duduk. Tidak diperkenankan keluar masuk ruang ibadah kecuali kondisi tertentu dan mendesak. Tetap menjaga jarak aman, duduk ataupun berdiri lebih kurang 1 meter. Ketujuh, tidak diperkenankan untuk berjabat tangan atau bersalaman, hanya cukup memberikan salam dengan kasih, yaitu salam sehati dengan cara tangan disilangkan di depan dada sambil sedikit membungkuk badan. Kedelapan, setelah selesai ibadah, saat keluar ruangan ibadah, harap jemaat yang paling belakang terlebih dahulu untuk keluar dan tetap menjaga jarak aman lebih kurang 1 meter pada saat antri keluar. Dan untuk persembahan atau kolekte, baik persembahan umum ataupun dana pembangunan atau persepuluhan, dapat diberikan atau dimasukkan di dalam kotak persembahan di depan pintu masuk gedung gereja kita. Boleh saat kita masuk ataupun setelah ibadah selesai. Demikian protokol kesehatan buat kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Janji-Mu yang
Saudara, kiranya puji Tuhan, mari kita sambut sang Raja kita. Haleluya.
Sudah saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita percaya COVID-19 pasti akan berlalu. Amin. Waktunya Tuhan yang terbaik. Saat ini mungkin belum waktunya untuk selesai corona, tapi kita percaya dalam nama Yesus pasti corona berhenti. Amin. Haleluya. Mari kita katakan pada Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila bahwa kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan.
Dan Kau akan memulihkan hidup kami. Kau akan memulihkan Indonesia. Kau akan memulihkan ekonomi kami Tuhan. Kau akan memulihkan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sementara kita berdiam, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Subulus Mandi. Bapa di dalam surga dan dalam nama Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini boleh bersyukur dan terima kasih karena kami tadi kumpulkan saudara-saudara kami untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang ada. Kami sudah memiliki juga saatnya kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu bersama Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Beri kami hikmat, pengertian, agar bila kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti dan paham akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan mampukan kami sekali belajar Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita akan diberkati oleh hambanya yaitu Saudari Pendeta Muda Azina Manio. Waktu yang tepat untuk bersilakan. Feedbacknya kayaknya agak feedback itu. Boleh ganti dulu. Ekonya terlalu besar kayaknya itu. Shalom. Saudara masih semangat? Coba tepuk tangan dulu yang meriah. Jangan gara-gara corona saudara terlalu kaku. Ya, hidup ini harus kita nikmati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terlalu takut menghadapi hidup, maka kita orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu dan juga staf yang memberikan saya kepercayaan pada pagi hari ini. Saya menginjakkan mimbar yang luar biasa ini. Saya tambah tinggi, betul? Tambah tinggi perasaan saya, padahal sama saja ya. Puji Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan Tuhan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan, tetapi khususnya Gebi Mutiara di tempat ini. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi ketika Pak Gembala telepon menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya bergumul sama Tuhan. Pagi saya doa, siang doa, pokoknya saya katakan Tuhan apa yang ingin aku mau sampaikan kepada jemaat. Saya tidak mau jemaat itu seperti pohon tumbuh tapi kering. Saudara pernah lihat pohon tumbuh tapi kering? Bertumbuh dia menjadi sebuah tanaman tapi kering. Lama-lama daunnya rontok, lama-lama tidak berbunga, lama-lama mati. Tetap dia tertanam di tanah itu, tapi tidak menghasilkan buah. Saya istilahnya ngobrol sama Tuhan itu kan kalau dibilang terlalu ekstrim ngobrol, itu saya hanya berdiam diri. Nah, ketika saya membereskan sesuatu pekerjaan, saya setelah rohani di handphone saya, tiba-tiba lagu ini, oh iya ya. Jadi saya ambil tema Bapak Ibu Saudara, berdiri di tengah badai. Orang yang berdiri di tengah badai bukan berarti kita pernah jatuh. Orang yang berdiri di tengah badai bukan berarti kita tidak pernah goyah. Tapi kalau kita berdiri di tengah badai, kita percaya di balik kita berdiri itu ada kuasa Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Makanya sanggup berdiri Bapak Ibu. Coba saudara pikirkan ya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ke intinya. Ribuan banyak orang yang sudah sakit. Ribuan jutaan kalau kita tonton televisi. Yang kena COVID jutaan orang. Yang meninggal juga jutaan orang. Tapi saudara masih ada hari ini. Itu karena apa? Karena saudara memandang Tuhan sebagai juru selamat dan sumber pengharapan. Tapi kalau saudara pandang persoalan,
pandang masalah, pandang pandemi ini menjadi pengharapan saudara, saudara akan kecewa dan saudara akan mengalami namanya depresi. Jadi saya rindu saudara nanti pulang ke rumah itu, walaupun saudara punya beban yang berat dalam hidup, saudara pulang membawa sebuah pengharapan. Dan sampai di rumah saudara bersuka cita, malaikat bertepuk tangan. Amin. Mari kita buka Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini yang saya temukan Bapak Saudara, Mazmur yang ke-23 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ya. Tidak apa-apa kita pakai masker, yang penting kita bersuara sekuat kita. Tuhan mendengar dan melihat hati kita. Mazmur 23 ayat 4 saja, ayat 4. 2, 3, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Pemazmur berkata di sini saudara-saudara, berjalan. Aku tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah sudah lembah, kekelaman lagi. Berarti kalau saya bisa gambarkan pemazmur ini menghadapi persoalan yang begitu berat. Sudah dia mengalami di lembah. Kalau di lembah itu menurut saya itu adalah jurang ya. Jurang yang sangat dalam. Dia ada di sana dan gelap. Saudara bayangkan posisi pemazmur ini. Dia berkata, aku tidak takut walaupun saya di lembah kekelaman. Wow, kenapa bisa? Karena apa? Pemazmur percaya kekelaman yang dia hadapi itu menjadi sebuah jalan bagi dia untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Dikatakan pemazmur berjalan, berada di jalan tengah kekelaman. Sama dengan kita hari ini. Kekelaman mewabah seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh suku, kaya miskin, ya, pintar bodoh, tidak punya uang yang profesor dan yang tamat SD, yang hidupnya susah dan hidupnya senang, semua mengalami kekelaman. Kekelaman itu tidak punya bulu. Kekelaman itu menghidupi semua dunia saat ini. Tapi dikatakan saudara-saudara, ketika dunia ini di tengah kekelaman, pemazmur berkata, aku tidak takut. Masa tidak takut? Karena pemazmur yakin walaupun dia tinggal di dalam kekelaman yang sekarang kita saudara hadapi ini, dia punya Tuhan. Makanya saudara, prinsip pertama nih, supaya saudara bergairah dalam hidup, adalah saudara punya Tuhan. Itulah yang menjadi sebuah kunci bagi kita, agar kita berjalan dalam kekelaman. Kekelaman itu tidak akan bakal berhenti kecuali matahari terbit atau kecuali kehendak Allah. Banyak orang berkata, oh pandemi ini kutukan. Oh banyak orang berprediksi pandemi ini untuk mengurangi jumlah penduduk. Tapi kalau saya katakan pandemi ini adalah peringatan agar manusia tahu diri. Amin. Peringatan agar manusia itu mengerti bahwa di balik semua yang terjadi ini ada rencana Tuhan yang hidup. Jadi kalau saudara masih mengeluh, aduh penghasilan pas-pasan, gara-gara apa bu? Corona. Pergi ke sana, aduh cabai mahal, kenapa bu? Corona. Saya mau tanya, emang corona mempengaruhi cabai bapak ibu yang bapak beli? Pokoknya dikoronain begitu? Enggak, persepsi kita. Kita menyalahkan penyakit itu, kita menyalahkan pandemi itu, tapi kita tidak mengevaluasi dan mengkoreksi diri kita. Ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, hanya satu yang Tuhan bilang, potong kambing domba, darahnya kau oleskan jambang pintu. Setiap pintu yang darahnya ada dombanya atau darah domba teroles, malaikat maut tidak akan masuk. Ini sebuah peringatan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sama dengan kita. Taruhlah darah Kristus dalam hati kita Bapak Ibu. Maka segala kekelaman pun tidak akan ada dan berlalu seiringnya berjalan waktu. Jadi saudara-saudara, yang pertama harus optimis dalam hidup. Itu aja kuncinya kok. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara mau kerja, mau kemana-mana mikirin si corona, saudara tidak akan makan gara-gara si corona. Tapi saudara akan hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang di wahana juga saya katakan, saudara jangan takut si corona.
Masa saudara lebih takut si corona daripada Tuhan? Siapa yang menciptakan corona? Tuhan. Nah, kenapa kita lebih takut sama dia? Pencipta kita yang bisa mengambil nyawa hidup kita, kita tidak takut. Kenapa nggak ke gereja? Takut si corona. Kenapa nggak pergi ke pasar? Takut ada corona. Saudara hidup saudara tidak akan berguna. Tapi ketika saudara berkata, Tuhan aku mau ke pasar, Tuhan aku mau ke gereja, Tuhan aku mau ke gereja, Tuhan aku mau kemana-mana, aku mau berangkat, pimpin aku dengan gadamu dan tongkatmu, supaya saya bisa lebih lama hidup. Pakai masker, bawa cuci tangan ke pasar. Itu namanya orang Kristen yang bijaksana. Tapi orang Kristen yang bodoh selalu menunggu kasih karunia Tuhan di kamar. Tidak bergerak, takut si corona. Dia mau ngomong, Bapak Ibu, di wahana itu ada jemaat, bukan jemaat yang masih aktivis. Jadi fobia lihat corona. Bapaknya dari kantor, Shalom, itu mesti disemprot dulu, semprot. Anaknya mau semprot dulu, semprot. Fobia lama-lama dibawa ke psikiater. Kenapa Bapak Ibu terlalu takut akan hidup? Saudara, hidup kita milik siapa? Kalau Tuhan yang punya kita, tidak perlu takut, ada yang memelihara. Intinya saudara berhikmat. Kalau mau keluar pakai masker, bawa cuci tangan, sampai di rumah cuci kaki kalau perlu, cuci tangan, baru ganti baju, baru melakukan aktivitas di rumah. Ini mengajarkan kita untuk hidup sehat. Tapi ada yang saudara orang Kristen, Tuhan lebih dahsyat dari corona, dicobain itu. Oh berarti itu ada di orang Arab, dicobain, kena mati, kena rasanya. Apa yang mau dibilang? Tuhan bilang harus berhikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya apa? Saudara harus bisa membawa diri dalam dunia ini. Jangan kaku, hiduplah di dalam kasih karunia. Jadi kekelaman itu lama-lama akan hilang. Saudara katakan pemazmur, aku tidak takut sebab ada gada dan tongkat. Nah ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ya, gada dan tongkat sering kita bacakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa itu gada? Saya berpikir gada itu apa ya, seperti apa? Nah ternyata gada itu Bapak Ibu Saudara sebuah tongkat panjang begini dari kayu. Gadanya kayu seperti tongkat, tapi bukan tongkat. Dia panjang kurang lebih 1,5 meter. Ujungnya itu terbuat dari tembaga atau besi. Ujungnya itu loh. Nah di ujungnya itu ada paku-paku disebut duri. Duri ini terbuat dari bisa besi, bisa tembaga dan bisa yang aluminium, pokoknya duri. Ini namanya gada. Gada ini biasanya dipakai oleh penggembala. Jadi ketika kambing dombanya dituntun ke padang, ada singa, ada serigala, pakai gada ini dia memukul. Dipukullah singa itu dan serigala, singa-singa dan serigala itu berdarah, terluka dan kabur. Itu gada. Kalau secara bahasanya, bahasa Indonesia itu gada. Tapi secara firman Tuhan hari ini kita bahas, apa itu gada? Gada itu adalah perlindungan Tuhan selalu tiap hari dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Gada itu kalau kita ibaratkan, ketika gembala itu membawa kambing dombanya, ada singa yang ingin mengganggu, nah gada itu dipakai, nah gitu ya, dipakai melindungi kambing dombanya sehingga kambing dombanya aman dari pemangsa kabur. Itu gada. Jadi saya simpulkan gada itu adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pengayuman Tuhan dalam setiap diri manusia sehingga binatang buas, penyakit apapun, pandemi apapun yang ingin merusak domba-domba Tuhan dihalau oleh gadanya Tuhan. Itu gada. Sekarang tongkat. Oh tongkat udah pada tahu ya. Tongkat itu tongkat gembala. Jadi tongkat ini nggak dipakai untuk musuh. Bapak Ibu perhatikan ya. Tongkat itu bukan menghalau musuh, tapi tongkat itu menghalau domba. Kenapa tongkat itu menghalau domba? Karena di tongkat itu tidak ada duri. Gada tadi ada durinya. Itu khusus untuk menghalau binatang buas yang mengganggu domba itu. Tapi kalau tongkat tidak untuk menghalau binatang buas, tapi menghalau domba-domba yang nakal, yang miring ke kanan, miring ke kiri, tidak sejalan dengan kelompok yang lain, maka dia pakai tongkat. Kenapa begitu? Karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sendiri berkata, aku mengasihi manusia. Tuhan tidak mau dan tidak rela semua manusia itu mengalami kebinasaan.
Makanya dia tuntun dengan tongkatnya, bukan dengan gada. Tapi gada itu adalah memagari, melindungi, menyertai kita dari segala mara bahaya. Makanya saya katakan tadi, ketika saudara duduk di tempat ini, saudara boleh mendengarkan khotbah, mendengarkan pujian, mendengarkan segala sesuatu. Coba kita pikirkan matang-matang. Ribuan orang di rumah sakit mengalami penyakit ini. Ratusan orang sudah meninggal di Indonesia, bahkan ribuan. Ribuan terdeteksi ODP, PDP, untuk tidak pendeta pembantu ya. Saya pikir dulu PDP itu pendeta pembantu kena semua. Saya membutuhkan diri dari pendeta pembantu waktu itu. Waduh bahaya ya, ternyata bukan ya. Pasien dalam pengawasan. Ribuan saudara pernah kita renungkan. Iya ya Tuhan, aku masih ada di gereja mutiara. Masih bisa beribadah, masih bisa ke pasar, masih bisa beraktivitas kerja. Itu karena apa? Karena gada Tuhan. Amin. Karena gada Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dikatakan di sini perlindungan Tuhan yang melindungi kita dari kekelaman pandemi, kekelaman penyakit, kekelaman ekonomi. Oleh sebab itu Pemasmur mengingatkan kepada kita hari ini, jangan takut. Amin. Amin. Jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Manusia wajar takut. Betul, manusia wajar takut. Tapi jangan ketakutanmu menghilangkan atau memutus hubungan kita dengan Tuhan, memutus pengharapan kita dengan Tuhan. Jadi dikatakan di sini adalah perlindungan Tuhan itulah yang melindungi kita setiap hari. Oleh sebab itu tak perlu takut. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, karena hidup adalah pemberian Tuhan. Jadi jalani saja apa yang terjadi. Tuhan punya rencana yang baik. Tadi sudah dinyanyikan. Jalani saja hidup itu. Emang kalau kita pusing, emang kalau kita bingung, emang kalau kita takut corona pergi, enggak. Saya baca tuh saudara di Bekasi bertambah banyak katanya. Di Jakarta RW-nya tadi 30 menjadi 33 yang zona merah. Semua sekolah online, semua stres semua. Ibu-ibu stres, anak-anak stres, guru stres, pegawai stres, yang tidak punya handphone juga stres, yang punya handphone juga stres. Semua stres karena apa? Karena melakukan yang tidak biasa dilakukan. Kenapa? Itulah namanya new normal. Oleh sebab itu Tuhan hanya ajarkan, hiduplah dengan anugerah Tuhan, hiduplah dengan kasih karunia Tuhan, jalani saja hidup itu. Tidak usah pusingi kapan berakhir, siapa yang jadi korban, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan diizinkan, itu tidak usah. Kita catat adalah hidupmu itu anugerah Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang hari ini pergi, ya pergilah. Kita nggak bisa menambah dan mengurangi umur kita di hadapan Tuhan. Tuhan aku mau awet muda, Tuhan aku mau cepat-cepat mati. Nggak bisa, bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Oleh sebab itu hidup yang Tuhan beri kepada kita hari ini, lakukan yang terbaik, berpikiran positif. Apa yang membangun bagi orang lain, let's go lakukan. Kurangi menggosip, kurangi berbohong, kurangi berkhianat, kurangi iri hati, kurangi tersinggung, karena itu bukan tipe orang percaya. Tapi kalau saudara masih lakukan itu, corona atau tidak corona pun saudara tidak akan bangkit daripada lembah kekelaman itu. Oleh sebab itu bagus saudara, nikmati hidup, artinya hiduplah berdampak dengan Tuhan, hiduplah berdampak dengan sesama. Walaupun kita tidak bisa memberi lebih dari apa yang kita punya, tapi saudara mempunyai hati, saudara punya hidup, persembahan untuk Tuhan, dewa melayani sesama. Amin. Saudara-saudara, saya singkat cerita nih, walaupun khotbahnya kan dikasih diatur, saya mah sedikit-sedikit melawan ke apa ya. Nah, kami sekarang kan sekolah online, tapi saya sedikit dikasih Tuhan hikmah. Kalau anak TK aku online, bagaimana ceritanya? Menuliskan huruf A, B, C, pegang tangannya aja penggor-penggor. Bagaimana lah tuh? Iya ya. Ada kunjungan fisik ke rumah-rumah. Saya fisik ke rumah-rumah. Saya tanya, mama mau ngajar boleh nggak? Boleh bu, boleh. Saya kumpulin lah bertiga, sebelah sana bertiga, sebelah sini berdua, sebelah sono berdua. Saya ngajar tiap hari, perasaan saya itu bukan ngajar, karena ngajarnya dikit-dikit, karena sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi ketika saya mengajar di sebuah di daerah Rawa, ada ibu bertanya, Bu Asina,
Kan susah ngajar TK. Kok ibu ngajar TK sih, kan bisa ngajar di tempat lain. Kata ibu S1 kenapa nggak ngajar di SMP? Saya bilang begini, saya senang anak TK. Kenapa Bu? Karena tidak ada kebohongan di mereka itu. Kalau anak SMP, SMA banyak kebohongan. Saya dulu pernah begitu Bapak Ibu. Saya cerita nih hari ini. Saya mengaku dosa hari ini. Saya waktu itu SMP kelas 2, karena susahnya luar biasa orang tua saya jajan itu 5 rupiah. Seminggu 5 rupiah, berarti satu hari 1 rupiah. Saya potek kerupuk. Saya bilang, aduh apalah akalku ya. Inilah kalau udah tingkat SMP itu tidak jujur. Oh, Mak, kata bu guru besok beli buku bahasa Inggris. Oh ya, berarti dapat duit 10.000 waktu itu. 3 minggu lagi, Bu, Mak, ada lagi English book. Sama kan? Oh ya, mama saya kasih, oh ini. Sebulan lagi, Bu, Mama, saya mau beli buku English. Bukunya 1, uangnya 3. Buku bahasa Inggris, English book English. Sama kan? Tapi saya pikir daripada saya tidak punya uang, aku masa 5 rupiah sehari minggu. Saya berbohong. Katanya berbohong demi kebaikan, tapi itu bohong beneran. Saya dapat dulu waktu itu 500 perak, sisa-sisa dari penjualan buku pertama. Penjualan pengkorupsian buku kedua 500, pengkorupsian buku ketiga 500. 1.500. Habis makan saya apa? Maaf Bapak Ibu, ke kamar mandi terus. Dosalah ditulis saya itu. Itu ke orang tua loh, Mak. Ke orang tua itu. Benar kita beli buku bahasa Inggris, tapi kan nggak ada buku English dengan English book. Tidak jujur. Makanya saya bilang sama orang tua murid saya itu, saya senang ngajar TK Bu, karena di TK itu tidak ada kebohongan. Anak-anak kecil apa adanya. Makanya kita di hadapan Tuhan harus seperti itu. Jujur apa adanya hidup di dalam Tuhan. Jangan kita terlalu, saya ini rohaniawan loh, saya ini tiap hari berbahasa roh loh. Tapi kalau saudara tidak berbuat, saudara tidak berdampak, dan saudara tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara akan mundur. Saudara sangat takut saudaraku dalam mengiring Tuhan. Saya kembali ke Matius 7:21-22. Tidak semua orang yang menyebut Tuhan masuk dalam kerajaan itu. Tetapi yang masuk adalah orang yang melakukan firman, bukan yang mempelajari, bukan yang melihat firman, bukan yang membaca firman, tapi yang melakukan, berarti berdampak bagi orang. Jadi selagi masih hidup, Bapak Ibu Saudara, nikmati hidup itu, lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Hidup adalah pemberian, jalani saja. Biar Tuhan yang menuntun langkah kita ke depan. Amin. Gak usah memikirkan masa depan kita nanti bagaimana. Apa sampai 2021? Kalau sampai Desember nggak bisa Natalan kita ya, nggak bisa makan ini makan itu. Aduh, gak usah dipikirin. Hidupmu itu sudah ada di dalam skenario-nya Tuhan. Sekarang tinggal jalani. Yang pertama, yang kedua, ada kekuatan baru untuk melangkah bagi orang yang percaya. Saudara memiliki kekuatan baru itu bukannya kekuatan fisik, tapi kekuatan spiritual. Saudara punya kuasa, saudara punya power. Saya mau cerita Bapak Ibu. Tetangga kami itu kan campur sari. Tahu campur sari? Separuh agama hari Jumat, separuh agama hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu mereka lagi rohani, hari Jumat mereka lagi kasih dahar. Nah, ini berdagang Bapak Ibu. Ketika berdagang, wah namanya dagang kan banyak saingan. Pergilah mungkin kemana untuk minta kekuatan spiritual. Tahu ya? Opo-opo. Waduh, dibikinlah. Nah kami kan di rumah cuma bertiga. Nah pas bertiga, saya tidak pernah melihat bentuk dan rupanya si mukara. Katanya itu ada penampakan. Dilihat ada. Kami serumah kayak muring-muringan gitu. Kami dikerjain. Oh, saya bilang, muka rata, muka persegi, muka berjajar kencang, muka segitiga. Gimana pun kau berada, firman Tuhan lebih hebat daripada kau. Saya enggak imani minyak zaitun dari Israel asli itu berkuasa, enggak. Tapi kuasa Tuhan yang memberkati. Saya pernah dikasih Budiana, udah lengkap, 1 botol kecil minyak zaitun asli dari Israel, kalau dari sana. Saya ambil itu, saya masukin ke baskom, saya masukin air, saya odok-odok.
Yanti sama anaknya udah duduk di sofa. Kalian tenang aja di situ. Saya sosok jago gitu dulu. Tenang aja di situ. Saya ambil gas tuh. Campur air, campur tadi air minyak apa itu, minyak urapan itu, minyak apa yang dari sekarang. Dalam hati saya juga agak kecut sedikit. Aduh, serang juga ya. Tapi saya pura-pura berani. Saya bilang, dalam nama Yesus bisa. Karena kami sudah diperlengkapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kami sudah diberikan semangat. Kami harus melangkah percaya kepada Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, bercekam cepat main siap. Semua, semua rumah uang sumber karena minyak itu kalau nggak salah 3 minggu lalu. Sekarang saya tanya, masih ada nggak kira-kira? Aman. Hilang. Kok bisa? Kita tidak ada talenta pengusiran roh-roh setan. Tapi kenapa bisa? Jawabannya satu. Karena setiap manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan perkara aja asal saudara percaya akan firman Tuhan. Itu namanya kekuatan Tuhan. Saya nggak ada talenta untuk pengusiran. Misalnya jika Ani bilang Kak Asinda besok bikin pujian, saya langsung haleluya. Saya langsung bergumul dalam roh dan kebenaran. Kalau disuruh bikin pujian, pagi siang, suara saya itu langsung fals. Batuk pun saya fals. Bagaimana untuk bikin pujian? Karena kalau saya itu tidak talenta dan tidak menjadi. Jangan bisa saya lakukan sama dengan peperangan roh ini. Tapi ketika ada kekuatan baru, ada spiritual yang baru Tuhan kasih, apapun akan takut di dalam nama Tuhan. Amin. Jadi saudara percaya, sangat harus wajib kudu percaya, kata orang Betawi, kudu percaya. Namanya Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Sampai sekarang tidak ada lagi. Saya datang, kalau malam-malam kan kadang-kadang jam 2 bangun. Muka rata di mana dirimu? Nantangin dan coba kalau beneran ada, saya dicekik di situ. Tapi saya percaya, saya jalanin aja. Katanya di pojok sini yang banyak. Dan dalam hati sedikit-sedikit takut juga ya. Jam 2 pagi, nggak ada. Dalam nama Yesus semua. Kenapa saudara? Saudara diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi jalani hidup, minta kekuatan baru, menjalani pandemi ini. Ingat Bapak saya tekankan, jangan takut kepada virus corona. Takut kepada Tuhan yang memberi hidup dan kasih karunia. Tetapi saudara berhikmat di dalam menjaga kesehatan. Amin. Itu saja. Saudara nggak perlu fobia, tapi ketika saudara melangkah, lakukan protokol kesehatan. Sudah, itu jawabannya. Yang terakhir, kenapa pemazmur berkata aku tidak takut? Karena pemazmur percaya firman Tuhan menjadi pintu pengharapan bagi kita dan ruang menikmati anugerah di dalam Tuhan. Hanya firman ini loh saudara-saudara yang menguatkan kita. Saya baca Kejadian sampai Wahyu, semua yang terjadi sekarang itu saudara di sini. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi penyakit sampar yang menular, akan terjadi huru hara, akan terjadi pandemi juga. Pandeminya apa? Di Mesir 10 pandemi terjadi. Pandemi yang mengerikan adalah pandemi anak sulung mati. Ribuan orang mati di Mesir waktu itu. Setiap anak sulung mati. Itu pandemi pada waktu itu. Pandemi sekarang adalah virus corona atau COVID-19. Itu pandemi kita. Tapi jangan takut menghadapi pandemi. Takutlah kepada Tuhan, tetapi berhikmatlah menjaga kesehatan Bapak Ibu. Protokol kesehatan tetap dilakukan, tapi tetap bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi katakan ada firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan menghadapi kekelaman hidup. Kekelaman ini akan berlalu tanpa seizinnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus tetap berjalan, berdiri di tengah-tengah badai, melewati kelelaman itu, melewati kegelapan itu, melewati lembah itu, agar saudara berdiri kuat menghadapi kasih karunia. Bapak saudara, hidup ini singkat dan sementara. Mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan memikirkan juga di pandemi itu, aduh itu menguras energi itu. Pikirkanlah selagi aku masih sehat, selagi masih aku bernafas, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa aku kerjakan untuk Tuhan? Mana tahu saya nanti dipanggil Tuhan. Saya menikmati hariban Tuhan, tempat kediaman yang kekal di surga. Saudara rindu? Saya dikatakan saudara kapan hasilnya siap? Sekarang saya sudah siap.
Kalau udah waktunya Tuhan, tinggal bersama Tuhan di tempat yang kekal. Itu tujuan kita. Jadi nggak usah terlalu takut di dalam hidup, menjalani hidup, jalan saja. Apa hari ini ketemu, jalan ketemu itu aja. Tidak usah ibu bapak memikirkan hari besok. Bagaimana nanti kalau udah Natalan, kita nggak Natalan dong. Sudah nggak Jumat Agung kemarin, sudah nggak Paskahan, nggak makan telur Paskah. Masih begitu lagi, nggak usah pikirkan hal-hal seperti itu. Tuhan sudah lebih jauh memikirkan yang terbaik untuk kita. Intinya saudara adalah berdirilah kokoh di tengah badai. Pandang Kristus sumber pengharapan. Jalani hidup selagi masih ada waktu, nikmati hidup selagi masih ada kesempatan, lakukan hal-hal yang positif di hadapan Tuhan. Maka saya percaya hidup kita berdampak dan hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya percaya Bapak Ibu pulang ke rumah, ingat di dalam perjalanan sampai pulang, saya tidak perlu takut karena ada gada Tuhan dan tomat Tuhan melindungi aku. Kalaupun aku hari ini hidup semua karena anugerah, kalaupun aku mati itu juga karena anugerah. Hidup dan mati, tubuh, jiwa dan roh kita miliknya Tuhan. Jadi nggak perlu takut, jalani hidup seperti biasa. Mau ke pasar, mau bekerja, mau sekolah online, lakukan aja seperti biasa. Nggak perlu terlalu takut dan takut menghadapi pandemi. Biarlah pandemi ini menjadi sebuah cambuk agar kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa saudara akan terus mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Saya tidak tahu pergumulan dan persoalan Bapak Ibu Saudara, kehidupan, ekonomi, keluarga, anak, apalagi pandemi-pandemi sekarang ini. Saya tidak tahu, tapi Tuhan hanya tahu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri sampai kapanpun. Engkaulah perisai, Engkaulah gada, dan Engkaulah tongkat kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami sampaikan dan kami dengar tumbuh berakar. Dan ketika kami pulang, kami bawa sebuah pesan firman Tuhan. Jangan takut menghadapi hidup, karena hidupmu itu adalah anugerah. Lakukan saja apa yang terbaik dalam hidup dan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berkati sidang jemaat Tuhan. Berkati kami semua hadir pada saat siang hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Saudara.
Sebelum kita menerima berkat, kita berdiri kembali. Kita akan menerima berkat. Hidupku berarti juga kita harus berdoa untuk pembangunan gereja kita yang masih dilanjutkan belum selesai dan selesai. Bapa di dalam surga, dari Tuhan kami boleh bersyukur berterima kasih atas benar firman-Nya, di mana Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut, karena Engkau selalu menjaga memberi perlindungan kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tanda-tandakan hikmat kewalian kepada kita, agar dimanapun ditugaskan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pembangunan gereja di Mulia ini Tuhan, yang masih perlu dilanjutkan bagian sekolah dan di belakang gereja. Tuhan Yesus, Engkau yang memulai, Engkau pula yang mengakhiri. Kami percaya Tuhan, memang kami sebagai jemaat-Mu mempunyai kekuatan yang terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau akan menyelesaikannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mencukupkan semua dana yang ada dan berkati kepada Tuhan, agar mereka tetap sehat, tetap kuat untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke masing-masing. Kendaraan apapun yang kami pegang, baik yang dekat maupun yang jauh, yang jalan di bumi supaya kami tujuan dan selamat. Terima kasih Bapak. Ya saudara yang Tuhan kasih, pulanglah dan bawalah firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini sebagai penuntun hidup kita di kemudian hari. Dan terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus, dengan kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima. Tapi kalau gue berasa ke belakang tapi berasa ke belakang. Tuhan
Ini